Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pian semua? Sehat? Senang? Bahagia? Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau tuan makan sukun, jangan dicampur dengan sayur kol. Uas tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan protokol. Sekedar menjawab pantun saja. Tradisi berbalas pantun. Mudah-mudahan seni ini dilanjutkan anak-anak kita insyaallah. Malam ini saya menung panjang ketika berada di atas pentas, melihat anak-anak naik ke atas. Saya lihat dua qori naik. Dalam hati saya, ini anak bisa ngaji apa enggak? Ternyata begitu mereka baca Quran, Masya Allah, Tabarakallah. Nantikan rekamannya di channel youtube.com. Yang selama ini orang tua, anak kami dirusak oleh YouTube Pak Ustadz, melihat tontonan yang tidak baik. Malam ini tontonannya menjadi baik. Qori yang luar biasa. Itu yang tampil baru alif, belum bata sajim hako. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya pintar hebat seperti mereka insyaallah. Amin. Lama saya terpenung mengingat masa-masa kecil. Anak kecil naik ke atas didampingi Bapak Bupati, dipanggil Ustadz Abdul Somad, dipakaikan selempang kebanggaan, kebahagiaan, diberikan piagam kehormatan, kemuliaan. Saya dulu kecil kok nggak ada begitu ya. Ini kalau saya ceritakan, nanti ibu, bapak, adik lo ngomong, itu penderitaan lo Ustadz Somad. Bapaknya beruntung, ibunya beruntung, anaknya paling beruntung. Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Tengah, masyarakat yang paling beruntung di Indonesia. Allahu Akbar. Ustadz Somad mentang-mentang ceramahnya di Hulu Sungai Tengah, dia bilang paling beruntung. Ini fakta atau fiktif? Fakta. Ini cerita atau bukti nyata? Bukti nyata. Anak kecil ngapal Quran, dapat santunan, dapat uang, dapat duit, walaupun yang makai bapak ibunya. Masya Allah, Tabarakallah. Cari di tempat lain yang punya program seperti ini. Kalau ada, ceritakan ke saya. Mudah-mudahan, walaupun tausiah Ustadz Somad malam ini di Barabai, betul? Tapi videonya ditonton saudara kita dari Sabang sampai Papua. Mudah-mudahan bupati-bupati, wali kota, kepala daerah mengambil pelajaran dari kita malam ini insyaallah. Amin. Jangan malu Bapak Bupati, jangan malu Bapak Wali Kota, jangan malu Bapak Gubernur. Ambil saja program dari Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Nggak usah ngomong ini diambil dari Hulu Sungai Tengah, nggak usah. Royaltinya nggak perlu dibayar. Sudah menjadi amal jariah insyaallah. Amin. Anak-anaknya diberi motivasi, diberikan semangat, ditampilkan di atas pentas, dipertontonkan di depan orang banyak, dipoto, fotonya dicetak, ditempel di dinding. 20 tahun akan datang, mereka yang akan jadi PNS, dokter spesialis, polisi dan tentara, mereka akan ditanya oleh istrinya. Anak-anak kita yang laki-laki tadi ditanya, "Aa, punya kenangan masa kecil nggak?" Punya. Mana kenangannya? Ini saya dengan Bapak Bupati ketika kami wisuda tahfiz juz 30. Allahu Akbar.
Istrinya nanya, itu yang di samping siapa? Itu Ustadz. Siapa namanya? Ustadz Abdul Somad. Di mana dia sekarang? Udah ninggal. Inilah saya ngetes jamaah. Maksudnya waktu saya bilang ninggal tadi mestinya sedih lah. Apa yang didapatkan Ustadz Somad dengan berfoto dengan anak-anak tadi? Anak-anak kita, istrinya, suaminya, anak cucunya akan mengirimkan Al-Fatihah buat orang-orang yang sudah berkontribusi buat program-program keislaman ini, insyaallah. Amin. Apa bisik Pak Wakil Bupati tadi? Kita mau tingkatkan lagi Ustadz Somad supaya ke depan tidak hanya 1 juz 1 tahun. Kita cari program, kita cari metode, kita cari yang lebih hebat. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak meningkat hafalan anak-anak kita, insyaallah. Amin. Itu kamera drone sudah siap, matanya sudah merah menyala. Lambaikan tangan ke atas. Salatullah, salamullah. Tetap gelap, tidak kelihatan. Yang punya handphone nyalakan flash. Yang punya handphone nyalakan senternya. Yang tidak menyala jangan paksa, nanti hang, error dan mati. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup, sudah cukup untuk upload di TikTok. Siap diupload di Instagram, siap diupload di TikTok, siap diupload di FB, siap di share di grup-grup WhatsApp. Tunjukkan begini orang berabai berselawat. Hulu sungai tengah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana tanda cintanya, mana tanda kasihnya, mana tanda sayangnya? Semua anak-anak menunjukkan tanda cinta. I love you ya Rasulullah, uhibbukum ya Nabi Allah. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa tanda cinta kepada Nabi? Anak-anaknya tidak bisa baca Quran. Apa tanda cinta kepada Nabi? 72% buta huruf Al-Quran di Indonesia. Pernyataan MPR dikutip oleh berita-berita portal, bisa diakses www.google.com. 72% anak Indonesia tidak bisa baca Quran kecuali di hulu sungai tengah. Allahu Akbar. Nih para penghafal Quran, anak-anak ulun sekalian, siap tambah hafalannya, siap murojaah hafalannya, siap menjadi penghafal Quran. Takbir. Janji jangan ada dusta di antara kita. Wahai ayah, wahai ibu, kalian orang yang beruntung. Di tempat lain ayahnya bingung cari sekolah, di tempat lain ibunya bingung mendidik anaknya, mau kasih uang lebih semuanya serba mahal. Tapi di tempat kita diberikan santunan, diberikan uang untuk membangkitkan semangat. Kalau belum bisa membahagiakan penghafal Quran,
Kalau belum bisa memuliakan penghafal Quran, jangan sepelekan dan jangan hinakan. Mudah-mudahan semua bapak ibu nanti di akhirat akan dipakaikan mahkota dari cahaya di atas kepalanya. Kenapa bapak ini kepalanya dipakaikan mahkota? Kenapa ibu ini di atas kepalanya dipakaikan mahkota? Kenapa kami tidak? Mereka dipakaikan mahkota karena mereka berasal dari hulu sungai tengah. Loh, kenapa orang tua dari hulu sungai tengah dipakaikan mahkota? Karena anaknya para penghafal Quran. Ibu tolong jaga hafalan anak-anaknya ya Bu. Suaranya mana Bu? Ibu siap jaga hafalan anaknya ya. Di rumah yang dinyalakan MP3 Al-Quran, di rumah yang hidupkan adalah suara qori-qori Al-Quran di YouTube. Jangan di sekolah sudah dididik Quran, pemerintah sudah membantu menghafal Quran, sudah diberikan bonus, diberikan motivasi. Di rumah anak-anak diperdengarkan lagu Kiong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam, Selimut Tetangga, Pulang-pulang Berbadan Dua. Ustaz Somad hafal juga ternyata. Tolong selamatkan anaknya Pak. Anakmu malam ini sudah pakai peci putih, sudah pakai sorban, sudah pakai jubah, sudah ngapal juz 30. Tolong bapak di rumah jangan pakai celana pendek, lututmu berkudis. Tolong selamatkan semuanya. Malam ini adalah malam silaturahim, kebahagiaan kita dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia. Padahal Indonesia merdeka 17 Agustus sampai September masih dirayakan. Kenapa? Nunggu Ustadz Somad datang. Begitulah saudara-saudara saya dari hulu sungai tengah, dari Barabai, memuliakan Ustadz Abdul Somad. Hanya Allah yang dapat membalas. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji di dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Mudah-mudahan Allah membalas budi baik pemerintah, Bapak Bupati, Wakil Bupati, ada Bapak Sekda, ada Bapak Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang ada kepala, yang tak ada kepala, ada Bapak Kapolres, ada Bapak Dandim, ada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, ada Bapak Kajari, ada Bapak Kajati, ada Bapak Ketua Pengadilan, ada Bapak Ketua DPRD. Ustadz kok ingat? Lama juga saya ngapalnya tadi satu-satu. Ustadz Somad ini nggak adil. Yang disebut hanya pejabat-pejabat aja. Mentang-mentang kami rakyat jelata orang biasa. Saya sapa semuanya. Hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, yang belum kawin, yang belum sunat. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kertas kertas terbuat dari bubur kayu, betul? Bukan bubur kacang hijau ya, terbuat dari bubur kayu. Nasib kertas macam-macam. Ada kertas yang diletakkan di atas meja Bapak Bupati, SK. Mulia apa tidak mulia? Mulia. Kertas ditandatangani Pak Bupati. Terhormat atau tidak terhormat? Terhormat. Tapi ada kertas yang diletakkan di atas meja makan. Selesai makan hanya menghapus mulut. Mulia atau tidak mulia? Mulia juga, karena yang diusap mulut bupati. Ada kertas yang nasibnya malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Asalnya sama dari bubur kayu, tapi letaknya di toilet. Nggak usahlah kita ceritakan, nanti adik-adik nggak selera makan. Tapi ada kertas yang paling mulia, tidak boleh disentuh kalau tidak berwudu, tidak boleh dibawa masuk WC, tidak boleh dipegang perempuan yang haid. Mohon maaf, kertas yang ditulis ayat Al-Quran, tertulis di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, Inna lil muttaqina
hadaiqa wa kawa'iba wa ka'san la yasma'una fiha lagwaw jazaa'an min rabbika ata'an. Allahu Akbar. Hafal anak-anak semuanya, malah yang nggak nyambung bapak ibunya. Ustaz Somad jangan ngomong begitu, karena memang yang ditanya anak-anaknya. Kenapa yang ditampilkan tadi qorinya anak kecil? Karena orang hulu Sungai Tengah Barabai mau ngasih tahu Ustaz Somad, hai Ustaz Abdul Somad, di Barabai, di hulu Sungai Tengah, anak kecilnya saja begitu hebatnya, apalagi bapak ibunya. Betul? Kalau nggak percaya, tes satu-satu. Nanti udah agak berapa menit kita tes. Allahu Akbar. Saya malam ini haru biru, bercampur-campur rasa hati saya. Senang melihat anak-anak baca Quran. Saya menikmati, saya rekam, sudah saya kirim pulang ke rumah untuk mempertunjukkan. Nanti anak kita mudah-mudahan seperti ini ya sayang. Saya bahagia sekali bertemu dengan anak-anak, bersalaman, mereka hormat, sopan santun, tata krama. Anak-anak ketika mau turun salaman semua, mencium tangan Ustadz. Di tempat lain kita bertamu ke rumah, anak-anak nggak ada peduli, sibuk main game online. Nak, salam Ustadz ya, nggak peduli sama Ustadz, nggak pernah mau tahu. Tapi di Barabai, anak-anak tidak sempat main game online, anak-anak tidak sempat main gadget, anak-anak tidak sempat main laptop, karena anak-anak sibuk murajaah, mengulang hafalan. Ya Allah, jaga hafalan anak-anak kami ini ya Allah, jaga hatinya ya Allah. Bapak, tolong jangan kasih anaknya makan haram. Anak yang tulus, yang bersih, yang hijau, tunas-tunas, mereka dimakan ulat, karena memang ulat menyerang tunas-tunas. Tunas yang hijau bersih, belum ternoda, diserang oleh ulat. Apa kata ulat menyerang tunas? Pucuk, pucuk, pucuk. Rusak kepala mereka, rusak hafalan mereka. Sepiring nasi, sepiring lontong, sepiring ketupat, sepiring nasi uduk, sepiring ayam goreng, jangan bayangkan nanti menetes air liur. Terbuat dari uang yang haram, dari uang yang tidak diridhoi Allah. Lalu kemudian uang ini dibelikan ke makanan, dimakan anak kita dengan doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yummy. Sepiring nasi berubah menjadi setetes darah, setetes darah masuk ke dalam jantung, dari jantung disemburkan naik ke otak, otaknya menjadi jahat, otaknya menjadi hitam, otaknya menjadi kotor. Anak-anakku hafal semua ayatnya. Nasihatin. Enaknya ceramah di Barabai, so sweet. Hafal Quran. Nasihatin, ubun-ubun. Khati'atin, jahat. Kadzibatin, pembohong, padahal yang bohong mulutnya, padahal yang jahat lidahnya, padahal yang jahat kakinya, padahal yang jahat tangannya. Kenapa yang disebut jahat ubun-ubun? Karena otak yang berpikir, otak berpikir, karena ada darah dari jantung, darah kotor, darah hitam, darah haram naik ke otak. Otak anak menjadi jahat, bukan kenakalan anak-anak, tapi kejahatan orang. Jangan sebut orang tua. Di Barabai, di hulu Sungai Tengah, orang tuanya baik-baik semua. Mudah-mudahan yang selama ini nggak baik, melihat anaknya naik ke atas, melihat anaknya penghafal Quran, meleleh air matanya haru, dia pun mulai belajar baca Quran insyaallah. Amin. Saya ini nakal Pak Ustadz, saya ini mabuk Pak Ustadz, saya ini main judi Pak Ustadz, saya ini nggak baca Quran, tapi saya mau balas dendam. Anak saya nggak boleh seperti saya. Begitulah orang tua yang bagus. Betul?
Ini ada sebagian orang tua, saya ini nggak bisa ngaji Pak Ustadz, saya ini nggak pernah baca Quran Pak Ustadz, saya ini nggak bisa sholat Pak Ustadz, saya ini bodoh Pak Ustadz, anak saya mesti lebih bodoh dari saya. Ini orang tua yang belum merdeka. Kita sudah merdeka atau belum? Merdeka ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Merdeka. Siap jaga Barabai, siap jaga hulu Sungai Tengah, siap jaga Indonesia. Takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Insyaallah anak laki-lakinya sudah pakai peci putih, sudah pakai baju putih, anak perempuannya sudah pakai jilbab panjang, pakai baju kurung menutup aurat, tidak dicampur antara anak laki-laki dengan anak perempuan, sudah dijaga, dirawat dari mulai TK, SD, SMP. Adapun SMA itu sudah di luar kekuasaan kabupaten kota. SMA di bawah gubernur. Mudah-mudahan anak-anak SMA kita juga selamat insyaallah. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apakah anak hafal Quran bisa jadi polisi? Anak Ustadz Somad yang mau jadi polisi angkat tangan. Masya Allah, polisi hafal Quran. Allahu Akbar. Selama ini masjid, surau, langgar, musola, dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum, pemain inti. Masjid kosong, nggak ada jamaah. Sampai akhirnya suatu hari heran orang, kenapa masjid penuh, Kapolsek datang, Kapolres datang, semua polisi datang. Heran orang, kenapa ini semua ramai? Rupanya imamnya Kapolda yang hafal Quran. Allahu Akbar. Saya pernah ketemu dengan bapak polisi yang mengawal Ustadz Somad. Ustadz Somad, saya polisi santri, masuk polisi jalur khusus penghafal Quran. Mudah-mudahan semakin banyak yang hafal Quran. Amin. Anak Ustadz yang mau jadi tentara angkat tangan. Masya Allah. Allahu Akbar. Selama ini yang azan as-salatu khairum minan naum. Orang pun tidur. Nggak ada yang ke masjid, semuanya kesiangan. Sampai akhirnya satu hari satu kampung terjaga subuh. As-salatu khairum minan naum. Heran orang, siapa yang azan? Semua ramai ke masjid. Rupanya yang azan Babinsa, tentara penghafal Quran, menghidupkan masjid. Dia bisa azan, dia bisa khutbah, dia bisa jadi imam karena dia hafal Quran. Pas ditanya, dari mana dek? Dari Barabai. Allahu Akbar. Ini Ustadz Somad ini ngomongnya hiperbola, cita-cita masa depan. Kalau sekarang dia kelas 1 SMP, SD, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun,
kuliah 4 tahun. Saat Ustadz Somad datang ke Barabai tahun 2023, Alif kelas 4. Kelas berapa Alif? Kelas 4 Ustadz Somad. Berarti tahun 2035 Alif sudah lulus S1. Betul? 2045 ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Tahun 2045 100 tahun Indonesia merdeka. 1945 2045 yang ceramah di lapangan Dwi Warna Ustadz Abdul Somad. Mereka panitia-panitianya, mereka calon bupati, mereka calon sekda, mereka calon kepala dinas, mereka calon bupati, mereka calon kepala daerah. Amin. Tahun 2045 waktu itu bapak ibu udah meninggal semua, saya masih hidup. Mereka telepon, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini Ustadz Somad? Betul, tidak salah lagi. Bisa datang ke Barabai Pak Ustadz? Oh iya, dulu saya pernah datang 2023. Ini memang betul Ustadz? Betul. Masih hidup Ustadz? Ya masih. Allahu Akbar. Andai tidak tercapai, andai umur saya pendek, insya Allah niatnya sudah sampai. Innamal a'malu binniat. Memperbaiki negeri ini lewat pendidikan, pendidikan yang berkualitas. Anak SD, anak TK, TK Quran, SD Quran, PAUD Quran, SMP Quran. Mudah-mudahan itu terwujud, terjaga, terselenggara sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Yang saya pikirkan tadi, kok enggak terpikir kepala-kepala daerah untuk mengeluarkan uang santunan? Kok bisa di sini ada? Kenapa beda APBD-nya? Kenapa beda cara berpikirnya? Lama saya berpikir, kenapa bisa begitu? Nantilah kita wawancarai Pak Bupati. Mudah-mudahan diberikan keselamatan dunia akhirat, dipanjangkan umur, semangat untuk menolong agama Allah insya Allah. Amin. Bagaimana dengan gurunya? Tidak mungkin anak-anak ini bisa hafal Quran kalau tidak ada guru, digugu, ditiru. Ternyata guru-guru MDA, guru-guru tahfiz Quran, guru fisika PNS, guru kimia PNS, guru matematika PNS, guru biologi PNS, guru ngaji bagai kerakap tumbuh di batu, hidup segan mati tak mau. Itu tidak terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Betul. Kenapa? Karena guru-guru ngaji diperbantukan ke sekolah SMP, SD untuk mengajar anak-anak tahfiz Quran. Mana hasilnya? Hasilnya yang kita nikmati malam ini. Mudah-mudahan para guru doakan Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, selesai anak-anak baca Quran, mendapat barokah, turun rahmat ke Hulu Sungai Tengah, turun rahmat dan barokah ke Barabai insyaallah. Amin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillah di Barabai kiri pentas, kanan pentas dipakai videotron sehingga semuanya jelas. Banyak jamaah yang ada enggak ngelihat saya. Kenapa? Dilihat di sini Ustadz lebih ganteng kata dia. Di tempat lain pakai layar tancap, dihembus angin. Pas giliran anginnya ke depan, Ustadznya nampak gemuk. Pas anginnya ke belakang, Ustadz kurus. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata
dengan kekuasaan, dengan pendidikan kita bisa menolong agama Allah. Takbir. Guru-guru diberikan santunan, diberikan bantuan, diberikan insentif. Dari mana? Dari tanda tangan kekuasaan. Sekali ada pena di ujung jari, sekali ada kekuasaan, pakai untuk menolong agama Allah. Betul? Kenapa Ustaz Somad malam ini semangat sekali? Karena saya sedang berada di tengah mereka-mereka yang masih aktif ada jabatan. Kalau di masjid saya ceramahnya slow aja. Jamaah sekalian, mari kita banyak-banyak ingat mati. Malaikat maut sudah di tengah jalan. Itu apa semangat-semangat orang nggak ada action. Ceramah saya di masjid, masih ada kekuasaan, masih ada tanda tangan, masih ada jabatan, pakai menolong agama Allah. Selesai tausiah, datang bapak-bapak, Ustadz, apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, udah pensiun. Ya zikir aja lah Pak, banyak-banyak supaya husnul khotimah. Jangan ngomong gitu Ustadz, kami ini juga kan bisa berkontribusi. Kami sakit hati tersinggung dengar ceramah Ustadz. Kunci dengar ceramah Ustadz Somad satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang ninggal. Orang Barabai, orang Hulu Sungai Tengah tidak ada yang tersinggung karena mereka menganggap Ustadz Somad bukan penceramah undangan. Ustadz Somad adalah bagian dari keluarga besar kami. Dia sudah pakai batik sasirangan. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari akarnya anaknya sampai kepada gurunya, gurunya pun diperhatikan. Yang buat saya lama termenung tadi waktu berdiri sama Pak Bupati, yang sudah meninggal pun diperhatikan. 42 juta untuk guru mengaji, syaratnya ninggal. Apa kata Pak Bupati tadi? Ibu, Bapak, semoga ini dapat meringankan beban walaupun kami tidak bisa menghilangkan beban semuanya. Kira-kira 42 juta itu besar atau tidak? Sangat besar. Kenapa ini bisa? Kenapa di tempat lain tidak bisa? Wahai bupati, wali kota yang punya jabatan, kenapa kalian tidak pernah berpikir seperti yang dipikirkan orang Hulu Sungai Tengah? Lama saya merenung berpikir tadi, kenapa tidak pernah ada ide seperti itu di tempat lain? Mungkin ada Pak Ustadz, Ustadz aja yang nggak tahu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa senangnya hati orang yang ditimpa musibah, yang dalam keadaan kesusahan. Apa kata Nabi? Isna'u ta'aman li ali Ja'far. Buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal, bawakan makanan, bawakan beras, bawakan minuman. Ini yang dibawa bukan cuma makanan, bukan cuma minuman, dibawakan uang 42 juta rupiah. Saya berbisik, uangnya dari mana Pak? Ternyata bisa dimasukkan dalam apa tadi namanya? BPJS, bisa diambilkan termasuk sebagai tenaga kerja dalam bidang agama, menolong agama Allah. Dipakai otak, akal, hati, pikiran untuk menolong, ternyata bisa. Mudah-mudahan apa yang diceramahkan malam ini didengar oleh kepala daerah yang lain, terinspirasi mereka amalkan di tempat mereka, menjadi amal jariah buat Kabupaten Hulu Sungai Tengah, insyaallah. Amin. Berapa banyak guru-guru agama, mereka bukan PNS, mereka tidak ASN, mereka tak ada pensiun, keluarganya tidak bisa sekolah, anak-anaknya tidak bisa melanjutkan pendidikan, tapi itu tidak terjadi di Hulu Sungai Tengah. Kita sudah melihat buktinya malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Man yassara an mu'sirin, siapa yang memudahkan urusan orang, yassarallahu anhu yaumal qiyamah, dimudahkan Allah pula urusannya pada hari kiamat nanti insyaallah. Amin. Anak SD dibantu, gurunya ditolong, yang ngajar dapat insentif, yang ninggal dapat bantuan. Bagaimana dengan yang sudah selesai mondok pesantren,
dikirim ke Al-Azhar Kairo, diberikan bantuan. Ustadz Somad diminta untuk melihat bantuan. Pas saya ngelihat, sakitnya hati saya. Pas saya lihat 50 juta, terbayang saya berangkat ke Mesir tahun 1998, minta bantuan ke gubernur, minta bantuan ke bupati, minta bantuan ke wali kota, minta bantuan ke la salam wala kalam. Jangankan mau dibantu 50 juta, dibalas pun tidak. Sampai akhirnya emak saya almarhumah diminta untuk datang ke Masjid Agung. Ibu silakan datang, ada proposal dari Abdul Somad. Ibu saya pun datang. Begitu pulang saya tanya, berapa dibantu mak? Dapat. Coba tebak berapa? 200.000. Wallahi tallahi billahi 200.000. Waktu itu sedang krisis moneter. Ketua Majelis Ulama Kiai Khairuddin LC angkatan 97, Ulun angkatan 98. Kami cuman beda 1 tahun. Beda tipis. Krisis moneter, dolar yang sebelumnya 2.500 melambung 17.000, bahkan mencapai 20.000. Indonesia mau dipulangkan mahasiswa, kami tetap berangkat. Dikasih 200.000 sampai mati saya ingat. Ustadz dendam, saya nggak dendam, cuma ingat aja dik. Tapi di hulu Sungai Tengah ditampilkan mahasiswa ke depan. Berikut ini mahasiswa yang akan berangkat ke Al-Azhar Kairo Mesir, mahasiswa yang akan berangkat ke Darul Mustafa Tarim, mereka akan berangkat menuju Rubat Tarim, mereka akan berangkat Al-Ahqaf University, diserahkan oleh Bapak Bupati, didampingi oleh Ustadz Somad yang sakit hati. 50 juta guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betapa bahagianya kalian adik-adikku yang akan berangkat ke Al-Azhar, alumni Timur Tengah. Kalian akan pulang nanti ke hulu Sungai Tengah mendakwahkan agama Allah. Lebih hebat, lebih besar, berkumandang takbir di seluruh penjuru. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Ustadz takbir? Untuk mengusir bisikan setan yang ada dalam hati. Begitu Ustadz Somad pulang ke kampungnya, setelah Ustadz Somad viral, langsung dikatakan, inilah Ustadz yang merupakan kader kita. Kader siapa? Anak-anak dari hulu Sungai Tengah diberikan 50 juta, diberangkatkan, dijemput kembali pulang, dipantau bagaimana keberhasilan kesuksesannya. Ustadz Somad dulu waktu berangkat ke Mesir 98, sekarang 2023, 25 tahun yang lalu, tak pergi tidak diantar, pulang tidak dijemput. Ustadz hantu. Allahu Akbar. Kira-kira adik-adik anak-anak ini lebih beruntung atau lebih rugi dari Ustadz Somad? Lebih beruntung. Mereka nggak sampai hati mau bilang lebih beruntung, maka mereka nggak jawab. Lebih beruntung. Kira-kira anak-anakku ini lebih berprestasi atau tidak? Lebih berprestasi, insya Allah. Kenapa? Karena supportnya. Saya dulu ngaji diantar almarhumah emak saya ke guru mengaji, nggak ada musabakoh, nggak ada perlombaan, nggak ada insentif, nggak ada hadiah. Yang ada pukulan rotan dibelah 4, dipukul pakai rotan, kelepam. Saya ingat sampai sekarang. Ustadz dendam? Enggak, ingat aja. Guru ngajinya udah meninggal. Setiap saya ceramah di mana-mana, pahala ceramah saya mengalir ke guru mengaji saya, walaupun dia mukul saya pakai rotan. Anak-anak tempat saya ngaji itu ributnya minta ampun, nggak ada listrik, pakai obor, pakai lampu teflon, pakai lampu minyak. Lalu kemudian pulang ke rumah ngaji nggak dapat, bulu hidung hitam. Adik-adik sekarang lampu terang benderang, diberikan penghargaan. Tidak ada alasan orang Barabai, tidak ada alasan orang hulu Sungai Tengah
tidak bisa baca Quran, tidak bisa hafal Quran, tidak bisa ke Timur Tengah, tidak bisa ke Yaman, tidak bisa ke Mesir, karena support yang luar biasa. Ya Allah, berikanlah orang-orang yang sudah menolong agamamu ini, tolong dia, berikan kekuatan zahir dan batin, istiqomah iman dan Islam, amin. Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Kajati, Bapak polisi, Bapak tentara, Bapak dewan, tidak perlu ceramah, tidak perlu tausiah, tidak perlu tablik akbar, tidak perlu bersuara menggelegar, cukup dengan seragam, cukup. Walaupun mereka malam ini tidak pakai seragam, mereka semuanya pakai baju ustad, mereka lebih ustad dari saya lagi, tapi malam ini kita semua bangga. Apakah Bapak Ibu sebagai warga Hulu Sungai Tengah bangga malam ini? Saya bangga berada di hadapan mereka, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya seragam, orang-orang yang punya kekuasaan, tapi mereka pakai kekuasaan ini untuk menolong agama Allah. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu, wa yusabbit aqdamakum, Allah akan mengokohkan kaki kamu, amin. Semua kita akan mati menghadap Allah, betul? Orang kaya mati, orang miskin mati, pejabat jangan orangnya ada, polisi jangan orangnya ada, tentara jangan orangnya ada, ustadz sampai hati Ustadz pun dibilangnya juga mati. Kita bukan ngejek, kita bicara bahwa kita semuanya akan mati. Rumah dibangun besar-besar, tinggal. Mobil yang besar, tinggal. Bini besar, tinggal. Apa yang kekal dibawa mati? Yang kekal dibawa mati, anak-anak penghafal Quran akan mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhum Abdul Somad. Walaupun mereka dari Barabai menyeberang ke Pulau Sumatera, lanjut ke Riau, jauh dari Barabai, jauh dari Hulu Sungai Tengah, tapi kalau Ustadz Somad meninggal, mereka akan mengirimkan Al-Fatihah. Mau anak-anakku sekalian? Lihatlah semangatnya mereka nunggu Ustadz Somad mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah, apa yang kita harapkan dari hidup yang singkat ini? Apa yang dapat kita ambil bekal menghadap Allah? Yatsba'ul mayyita salasun, yang mengiringi mayat sampai ke liang lahat ada 3. Yang pertama, mal, hartanya, mobilnya, motornya ikut mengiring sampai pelataran parkir. Setelah itu mobilnya dibawa pulang ke rumah. Seminggu 2 minggu anaknya mulai buka laci, mana STNK BPKB. Habis itu dibawa ke kantor Samsat, namamu akan berganti, namamu akan berubah, namamu diganti nama orang lain. Kenapa? Karena Pak Polisi tidak mau menangkap almarhum. Yang saya ngomongin ini betul apa tidak betul? Nyata, fakta. Rumahmu besar akan dijual, tanahnya diganti dengan nama orang lain, akta notaris dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, namamu berganti dengan nama orang lain. STNK BPKB SIM ganti nama orang lain, surat tanah ganti nama orang lain, surat nikah anak-anak ketawa macam paham aja kalian. Nggak usahlah saya lanjutkan ya Bu, nanti bapak sakit hati. Kira-kira kalau mereka meninggal, ibu mau ikut? Kurang dengar Bu, ibu mau ikut nggak? Jelas Pak. Mereka akan bangun di tengah malam, mereka akan tahajud, mereka pun mengangkat tangannya, usolli sunnatat tahajud raka'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil arrahmanir maliki yaum iyyaka na'budu ihdinas siratal ladzina an'am ghairil maghdubi alaihim
Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u wa idzal kawakibu wa idzal biharu wa idzal quburu alimat nafsum ya ayyuhal alladzi khalaqaka fi ayyi suratin ma kalla bal wa inna alaikum kiraman ya'lamuna ma taf'alun. Allahu Akbar. Selesai sholat mereka pun berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mereka pun berdoa, ya Allah, ampunkan doa Ustadz Somad, ampunkan segala silap salah Ustadz Somad. Mereka pun mintakan kebaikan-kebaikan insyaallah. Amin. Itulah yang ingin kita dapatkan malam ini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan barokahnya insyaallah. Amin. Pandang ke kanan, manusia semuanya. Allahu Akbar. Jin-jin pun ada juga. Lihat ke kiri, manusia lagi penuh sampai ke belakang. Mau lihat ke depan, Pak Bupati, bagaimana dengan mereka saudara saya yang jauh di sana? Jangan khawatir Ustaz Somad, sudah disediakan videotron di sana. Allahu Akbar. Mudah-mudahan segala kebaikan ini diberikan balasan kebaikan pula di dunia di akhirat insyaallah. Man ahsana ilaikum, siapa yang sudah berbuat baik kepada kamu, fakafi'uhu, balas. Fa illam tajidu, kalau kamu tidak sanggup membalas, fad'u lahu, maka doakan kebaikan-kebaikan. Doakan kebaikan untuk bapak-bapak, orang-orang yang ada kekuasaan, dan kekuasaan dipakai untuk menolong agama Allah supaya istiqomah dunia akhirat. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita yang lucu-lucu, yang lugu-lugu, yang baik-baik, yang sopan-sopan, yang santun-santun, dirusak lebih 10 jari merusak. Sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, wahabi, syiah, jabariyah, qadariyah, mu'tazilah, aliran sesat, macam-macam merusak kepala anak kita. Belum lagi internet, Instagram, TikTok, miligram, kilogram, telegram. Hancur kepala anak kita ini, rusak. Tapi anak-anak yang ada di hulu Sungai Tengah tidak dirusak oleh game online, tidak dirusak oleh warnet, tidak dirusak oleh TV, karena kepala mereka sibuk menghafal Al-Quran. Sampai masanya nanti mereka pun akan menikah, dan menikahnya pun maharnya mengajarkan Al-Quran. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai. Sah. Betapa bahagianya anak-anak kita mengajarkan surat Ar-Rahman. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini para penghafal Quran ya Allah. Amin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Saya heran, kok tiba-tiba sampai di Barabai suara saya lebih merdu dari biasanya. Rupanya ada backing vokal dari belakang. Selama ini yang ada backing powder. Masya Allah, tabarakallah.
Kira-kira apa yang membuat pemimpin di hulu Sungai Tengah ini memikirkan anak-anaknya penghafal Quran, memikirkan guru ngajinya dapat insentif, memikirkan yang meninggal dapat santunan, memikirkan mahasiswanya diberikan beasiswa? Apa yang membuat ini semua? Lama saya merenung, saya berpikir, jawabannya saya dapat. Ternyata itu adalah hasil dari doa para alim ulama. Saya kalau ke Barabai 5 tahun yang lalu saya datang, saya sowan mampir ke Abah Guru Bakhit. Anak-anakku kenal? Tahu? Nih bukti orang tuanya bawa anak-anak pengajian. Di tempat lain pas ditanya, kenal artis? Kenal. Upin Ipin? Tapi pas ditanya ulama nggak tahu. Kenapa? Karena orang tuanya tidak pernah mengenalkan anak pada ulama. Tapi di Barabai pas saya tanya, kenal Abah Guru? Semuanya kenal. Doa, mohon maaf abah-abah guru yang lain, dengan tidak menghormati rasa hormat takzim al-fakir, ulun tidak ingat hafal satu-satu karena keterbatasan. Doa abah-abah guru inilah yang memberikan hulu Sungai Tengah ini pemimpin yang adil. Mudah-mudahan adil dan istiqomah insyaallah. Seandainya ini kamera dia mau moto, jadi saya kasih pose yang bagus. Kalau mau moto gitu, dekatkan drone-nya pelan, jangan diambil dari jauh pas saya lagi mangap. Seandainya doamu makbul, doamu dijamin mustajab, tapi doanya cuma satu, jangan minta suami yang soleh. Kenapa? Karena kalau kau minta suami yang soleh, kau belum tentu mau berbagi suami dengan orang lain. Betul Bu? Ibu mau suaminya berbagi dengan orang lain? Alhamdulillah di Barabai mau. Mereka bilang tadi Pak mau katanya. Kalau mau angkat tangan kanan. Seandainya doamu makbul dan doamu cuma satu, maka mintalah satu. Apa? Mintakan pemimpin yang adil. Kalau pemimpin adil, anakmu tidak akan buta huruf Al-Quran. Kalau pemimpin adil, guru ngaji tidak akan mati kelaparan. Kalau pemimpin adil, maka insya Allah mahasiswa akan dikirim dengan bantuan. Mudah-mudahan ini berlanjut terus sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Beruntung tidak jadi orang hulu Sungai Tengah. Beruntung tidak jadi orang Barabai. Seandainya dulu waktu di alam ruh disuruh pilih, Abdul Somad, kamu mau jadi orang mana? Saya mau jadi orang Barabai. Supaya apa? Kalau saya jadi orang Barabai, anak saya hafal Quran dapat bantuan. Kalau saya mati dapat santunan. Anak saya mau berangkat ke Mesir, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan seluruh kabupaten kota se-Indonesia mengambil inspirasi dari hulu Sungai Tengah, mereka amalkan untuk masa akan datang. Jangan malu, jangan segan, jangan sungkan. Tidak perlu bayar royalti. Ini menjadi amal jariah. Laksanakan. Pakai uang negara, bukan untuk korupsi, bukan untuk maksiat, tapi untuk menolong agama Allah. Takbir. Kenapa Ustaz Somad tuh kalau setelah ngomong itu takbir? Karena setan mulai datang berbisik. Jangan. Makanya kalau ada setan berbisik, Allahu Akbar. Begitu juga dengan bapak-bapak nanti kalau pas ada rapat. Bagaimana kalau santri-santri penghafal Quran kita berikan hadiah bonus? Tiba-tiba ada satu yang nggak setuju. Jangan. Allahu Akbar. Nanti Pak Ketua Dewan kita sedang rapat paripurna. Bagaimana kalau kita keluarkan perda, peraturan daerah, anak SD yang nggak bisa baca Quran nggak boleh masuk SMP? Setuju? Ada satu nggak setuju. Enggak. Allahu Akbar. Bagaimana kalau anak SMP pasti hafal Quran, selama ini hafal juz 30, maka kita tambah hafalan 5 juz. Orang yang mau nikah, mau ngurus akad nikah, tidak dinikahkan sebelum bisa baca Quran, untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran.
Allahu Akbar walillahil hamd. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ustaz Somad, kalau anak ini nanti jadi santri, kalau anak ini nanti penghafal Quran, kalau anak ini nanti jadi ustadz, kalau anak ini nanti ke Mesir, dia menjadi anak yang radikal, dia akan jadi anak yang tidak cinta kebangsaan, dia jadi anak yang tidak cinta NKRI. Itu tidak terjadi di Barabai. Kenapa? Karena orang Barabai orang paling cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Betul? Apanya yang betul? Mana buktinya? Buktinya dui warna merah putih. Kelihatan? Tuh, belum lagi Belanda meninggalkan Indonesia. Di lapangan ini Belanda membuat perbuatan macam-macam. Tapi setelah kita merdeka, untuk mengenang jasa para pahlawan, diberi nama dui warna merah darahku, putih tulangku, cinta negara kesatuan Republik Indonesia, hubbul watan minal iman, cinta tanah air bagian dari iman. Ini malam ini acaranya bukan acara wisuda tahfiz Quran. Ini acara malam ini bukan acara pemberian santunan kepada penghafal Quran. Coba lihat baik-baik spanduk yang ada di belakang, Besti. Ini nggak ada bawa-bawa Quran. Coba kita lihat dari awal. Tabligh akbar dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia. Nggak ada bawa-bawa Quran, nggak ada bawa-bawa tahfiz Quran, nggak ada bawa-bawa ustadz, nggak ada. Ustadznya pun pakai sorban merah baju putih. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampulnya kemerdekaan, sampulnya NKRI, sampulnya, tapi isinya diisi dengan Al-Qur'an. Negeri ini merdeka karena darah para syuhada. Mereka mati syahid, bukan mati konyol. Betul? Tanah yang kita injak ini adalah jasad darahnya para syuhada. Mereka berteriak, Allahu Akbar, serang Belanda, takbir. Belanda teriak, enggak usah takbir lagi, Belanda udah pulang. Pulang dari acara ini, kalau adik-adik, anak-anakku mau membalas sakit hati sama Belanda, pulang dari sini, mampir ke warung, pesan terong Belanda. Ambil jus, Allahu Akbar. Belanda sudah pulang. Mereka berteriak, meneriakkan kepada pejuang, para mujahid fisabilillah, serang Jepang. Orang Jepang pun pulang, tinggal sendal Jepang. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 November hari pahlawan. Anak-anakku ingat, dihafal Quran, suruh nyambung Quran, ingat 10 November, ingat hari pahlawan. Siapa pahlawan itu? Pahlawan itu adalah pejuang yang rela memberikan nyawanya, dia berikan untuk kemerdekaan. Siapa yang rela memberikan nyawanya? Anaknya tinggal, istrinya tinggal, rumahnya tinggal, nyawa melayang. Mereka adalah para penghafal Quran, para santri. Keluarlah fatwa resolusi jihad. Siapa yang mati melawan Belanda, maka dia mati syahid. Orang yang mati syahid mendapat 3 kemuliaan. Sakratul mautnya seperti cubitan lembut di atas kulit, tidak terkena azab kubur, dan dia langsung masuk surga tanpa hisab. Itulah yang membuat negeri ini merdeka. Maka sebagai penghormatan Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan. Ini anak-anak harus disadarkan, harus dipahamkan. Dari mana datang ketuhanan yang Maha Esa? Dari Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allah Esa, tunggal, tidak berbilang, meminta hanya kepada Allah. Allahus Allah yang as-samad. Kalau ini Abdus Somad, ini hamba Allah. Anak-anakku, kalian mau jadi apapun tetap menjadi hamba Allah. Jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba dunia, apalagi jadi hamba setan.
apalagi jadi hamba tuyul. Saya ceramah sudah 1 jam. Ustaz tahu dari mana? Saya kan lihat jam. Dari jam setengah 10, sekarang udah setengah 11. 60 menit saya berdiri, anak-anak masih tetap melihat saya. Kenapa? Nggak tahu. Anak-anak mendengar ceramah, padahal mereka usia anak-anak saya. Saya sekitar 25-26 lah. Bicara umur itu kan bukan angka, umur itu masalah rasa. Jangan lihat KTP. Nggak nyambung. Ustadz kan udah umur 46 tahun, lahir 1977. Anak-anak ini masih anak kecil. Kenapa mereka fokus mendengar? Karena mereka terbiasa dengar pengajian di Barabai. Orang tuanya biasa membawa anak pengajian. Kalau anak nggak biasa dibawa pengajian, baru dengar Ustadz ceramah 5 menit. Ustadz ceramah. Orang yang ngantuk dengar pengajian itu 2 kemungkinan. Yang pertama digoda setan, yang kedua cacingan. Di Barabai anaknya sehat-sehat, anaknya sehat-sehat walafiat. Yang perempuan sehat-sehat. Ya Allah, jaga anak-anak perempuanku ini dari pacaran, jaga dari perbuatan maksiat, jaga dari membuka aurat, jaga dari pergaulan bebas. An-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kata-kata hikmah, bukan hadis Nabi. Kalau mau melihat Indonesia baik, maka lihatlah perempuan. Insya Allah Barabai, hulu sungai tengah tetap baik. Kenapa? Karena anak-anaknya adalah anak-anak yang terbaik, para penghafal Quran, pemberi syafaat. Iqra'ul Quran, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Quran akan datang pada hari kiamat. Syafi'an li ashabi, memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Nabi Muhammad memberikan syafaat. Mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Amin. Al-Quran memberikan syafaat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Malaikat memberikan syafaat, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya. Amin. Orang mati syahid memberikan syafaat, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Anak penghafal Quran diberikan Allah syafaat. Hai anak penghafal Quran, ya, kamu kuberikan syafaat untuk menolong orang-orang siapa yang mau kamu tolong. Akhirnya anak ini pun mengatakan, yang mau aku tolong syafaat ayahku, ibuku, dan Ustadz Somad. Mau nak? Dari bunyinya nggak semuanya setuju. Setuju anakku? Saya sebenarnya sedang cari syafaat. Alhamdulillah anak-anak ibu mau memberi saya syafaat. Tinggal lagi bapak-bapak yang lain. Pikirkanlah Pak, saya insya Allah udah selamat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira kalau jamaah tetap semangat ini, karena orang di Barabai biasa pengajian. Saya ngikuti pengajian Abah Guru itu, saya lihat di YouTube, waduh, duduk di lantai, baju putih, peci putih, semuanya putih, handphone putih, sendal putih, semuanya luar biasa Barabai. Jadi mereka udah terbiasa ngaji berjam-jam, maulid di mana-mana. Malam 12 Rabiul Awal di Barabai 1 bulan maulid. Betul ini. Maulid di mana-mana, kantor bupati, di Barabai, maulid di rumah-rumah masyarakat. Oh, kalau begitu orang Barabai kaya-kaya, duitnya banyak. Mereka menabung untuk 1 tahun. Nanti di bulan maulid mereka membaca Syarafal Anam, membaca Barzanji, menghadirkan Abah Guru, menghadirkan para ulama. Selesai baca Barzanji, memberikan makanan-makanan. Sudah menjadi tradisi. Apa hadiah yang diberikan Allah untuk orang yang suka maulid? Apa hadiah yang diberikan Allah untuk orang hulu sungai tengah yang cinta kepada maulid? Diberikan Allah keutamaan yang kita lihat malam ini. Mudah-mudahan kecintaan kita kepada Nabi istiqomah sampai kita menghadap Allah. Dilanjutkan anak-anak kita semua sampai akhirnya kita semuanya husnul khatimah. Kalau ada orang mengatakan dunia ini sudah edan, akhir zaman fitnahnya luar biasa, orang jahat-jahat semua Pak Ustadz, tidak ada lagi orang baik. Lo kali, siapa bilang orang jahat semua? Orang baik makin banyak.
Itu Pak Ustaz, anak-anak semuanya sudah jahat, anak-anak sibuk main game online, anak-anak sibuk di warnet, anak-anak semuanya main pinjaman online, bapak-bapaknya sibuk narkoba. Itu hanya terjadi di kampung kamu. Saya sudah melihat sendiri dengan mata kepala, anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, penuh semuanya. Mudah-mudahan yang belum dapat hidayah diberikan Allah hidayah. Barokah doa kita malam ini ramai. Lebih dari 40 orang, lebih dari 4.000 orang, lebih dari 400 orang, insya Allah dihitung semuanya lebih 40.000 orang. Masa lebih 40.000 orang? Dihitung semuanya sama malaikat kiraman, katibin, rokib, atid, sama jin korinnya sekalian. Insya Allah doa kita mustajab, dikabulkan pada malam hari ini insya Allah. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah, meminta para penghafal Quran. Guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia sudah mendoakan kita semua. Saya sedang meminta doa kepada anak-anak saya supaya kita mendapatkan barokahnya, menolong saudara kita yang sedang kesusahan di kampung saya di Rempang. Mudah-mudahan mendapatkan haknya. Mudah-mudahan kampung halamannya, kampung-kampung tua terjaga, terpelihara bibarokati para penghafal Quran dan bibarokati suratil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi, 76 77 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini, 0822 4739 5624. Sekali lagi, 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra, nahnu